Mungkin kamu punya ide bagus, tapi bingung mulai dari mana dulu ya ngelakuinnya. Atau mungkin kamu adalah orang yang menunggu timing yang tepat. Nah, hari ini kita mau bahas, teman-teman. Ternyata ada loh orang yang jadi pelopor. Ternyata ada loh orang yang gaspol, mulai aja dulu gitu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai talenta activator. Apa itu activator ya? Jadi, orang dengan talenta activator, teman-teman, adalah orang yang langsung memulai segala sesuatu dengan aksi nyata. Nah, keren ya. Thank you untuk malam hari ini yang udah join. Hari ini aku mau share mengenai talenta activator. Judul IG Live Belajar Bareng Armenia hari ini di episode ke-7 adalah Don't Wait, Let's Start. Jangan nunggu, mulai aja sekarang ya, gitu. Nah, ini adalah kekuatan seorang activator. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Aku sapa-sapa dulu ya malam hari ini. Thank you. Nah, hari ini aku mau bahas apa itu activator. Activator adalah talenta dari ke-34 talenta yang ada di Gallup Clifton Strengths, teman-teman. Nah, activator ini kalau dari Gallup itu masuk ke dalam domain influencing. Jadi orang ini pandai untuk menginfluence orang lain dengan aksi nyatanya. Orang ini biasa disebut dengan penggerak gitu. Nah, jadi activator itu selain penggerak, dia juga biasanya pencetus aksi. Orang yang suka ambil langkah pertama. Jadi kalau kebanyakan orang masih planning, kebanyakan orang masih bingung gitu ya. Nah, activator adalah orang yang memulai lebih dulu. Aku mau bacain satu story. Ini aku bacain ya. Tentang activator. Ceritanya tentang si Willy. Kalau nggak ada si Willy, pasti semua diskusi kita untuk pertemuan, untuk reunian cuman jadi wacana doang. Udah berkali-kali diskusi untuk reuni, tapi cuma nentuin tanggal. Gitu aja terus. Sampai akhirnya satu kali datanglah si Willy dalam diskusi itu. Tiba-tiba selesai diskusi, dia langsung nentuin siapa panitianya. Terus abis itu dia kontak tempat yang akan dipakai reuni. Kemudian dia hubungi teman-teman yang akan jadi MC, yang bawain band, dan catat teman-teman yang lainnya. Nah, semuanya langsung jalan. Pas semuanya mulai jalan, nah si Willy tuh ngerasa seneng banget karena dia sadar kalau bukan dia, pasti acara reuni ini hanya wacana doang, gitu ya. Nah, buat Willy, rencana itu jangan diomongin, tapi harus dilakuin. Jadi kudu, wajib jadi aksi nyata gitu ya. Dan dia sadar kalau dialah yang jadi penggerak pertama supaya rencana itu nggak hanya rencana aja. Dan hebatnya Willy ini bisa mempengaruhi semua orang menyelesaikan rencana yang dibuat bareng-bareng. Nah, itu adalah kekuatan activator, teman-teman. Jadi activator adalah penggerak, kemudian dia pencetus aksi, kemudian dia adalah orang yang biasanya ambil langkah pertama. Jadi abis selesai meeting, abis selesai diskusi, ada ide-ide, dia orang pertama. Nggak perlu nunggu sempurna, jalanin dulu aja. Jadi orang ini juga biasanya mau memulai satu hal yang baru gitu ya. Dan bagusnya orang dengan talenta activator, dia tuh punya energi yang baik, punya sense of urgency, kayak mendesak gitu ya, supaya akhirnya satu kegiatan itu atau suatu tugas atau suatu plan itu berjalan dengan baik. Kurang lebih itu. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Aku bahas tentang talenta activator. Nah, kemudian kenapa activator ini dalam satu tim, di dalam satu kelompok, orang yang cukup penting?
Alasan pertama, orang ini nggak suka nunda-nunda, tapi kadang kelemahannya itu jadi nggak sabaran ya. Nah, activator ini anti procrastination gitu ya. Jadi dia nggak suka nunda-nunda, nggak suka ada yang namanya keraguan. Dan ketika di dalam satu tim teman-teman ada orang dengan talenta activator ini, dia itu adalah pembawa perubahan, pembawa inovasi. Kebetulan salah satu talenta aku adalah activator teman-teman. Aku mulai cerita ya. 17 Agustus yang lalu, aku punya event. Tiba-tiba diminta jadi pembuat satu acara gitu ya, acara 17-an. Kepikiran dong, kayaknya karena aku lagi suka olahraga, suka jalan, aku kan pengen menginfluence ya. Nah, orang activator kan menginfluence banyak orang. Aku bilang gini, aku mau punya acara 17-an tapi ada fun walk-nya, ada jalan-jalan sehatnya. Dan kebayang dong, itu kan acara 17-an pas hari Minggu, dan waktu itu aku acara gereja ya. Jam 7 aku minta orang-orang itu untuk jalan pagi sebelum ibadah jam 8:30. Kebayang ya, pertentangannya banyak banget. Yang bilang, aduh nanti gerah, bajunya keringetan dan lain sebagainya, bajunya basah, keringetan, gak nyaman untuk ibadah dan lain sebagainya. Terus tahu nggak apa yang aku lakukan supaya rencanaku berjalan baik? Pertama, aku survei teman-teman. Siang-siang ya, kurang lebih jam 11 tuh selesai ibadah, supaya aku nunjukin kalau ini adalah possible kok untuk dilakuin. Aku pilih rute tuh. Kan gereja aku waktu itu, bukan waktu itu ya, gereja aku kan daerah ini ya, Blok M. Aku jalan tuh, lewatin Melawai, mana rute-rute yang kemungkinan aku lewatin. Udah, kira kepilih ada rute panjang, rute pendek. Tapi kayaknya buat orang-orang rute panjang kayaknya akan kewalahan karena bisa 30 menit, 45 menit sendiri. Tapi buat aku sih it's okay gitu ya. Tapi akhirnya aku mengalah lah ya, dengan supaya acara ini tetap berjalan, aku pilih rute yang pendek teman-teman. Tahu nggak apa yang terjadi? Mereka setuju karena aku udah tunjukin bukti nyatanya. Aku udah buktiin ini possible dilakuin, jaraknya nggak panjang, kurang lebih kalau jalan cepet aja tuh bisa 20 menit, 30 menit, kalau jalan santai 40 menit pakai foto-foto, selfie dan lain sebagainya ya. Dan akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah, puji syukurnya ya, bersyukur banget banyak yang ikutan. Dan tahu nggak kenapa? Activator ini kan membawa inovasi, membawa perubahan ya. Semuanya akhirnya pada appreciate sama apa yang ide yang aku sampein ya. Karena ini adalah jalan pertama yang dilakuin, jalan sehat yang dilakuin oleh anggota gereja, jemaat gereja setelah gereja itu berdiri 30 tahun. Come on, gitu ya. Jadi itu ide-ide orang activator teman-teman. Keren kan ya? Nah, lanjut. Dan tips nih supaya meningkatkan orang-orang yang punya talenta activator. Pertama, seperti slogannya Tokopedia, mulai aja dulu. Nah, itu harus ada quote-nya. Salah. Aduh, kan mau ngomong ini nih maksudnya ya. Ada satu quote bilang begini, done is better than perfect. Jadi selesai itu lebih baik daripada nunggu sempurna. Nah, itu adalah quote-nya orang-orang activator, teman-teman. Yang kedua, mereka tuh punya energi dan punya kecepatan untuk menginspirasi orang lain. Kalau negatifnya, orang bilang tuh nggak sabaran, gerasak gerusuk, maunya buru-buru. Nah, oleh karena itu, tips untuk orang activator baiknya adalah dengerin dulu. Sebelum bertindak, paling nggak dia bisa dengerin apa yang mau dimauin sama orang-orang, sehingga akhirnya dia dapat dukungan juga. Jadi boleh cepat, tapi tetap harus cerdas gitu ya. Next, yang nomor 4,
Tipsnya buat orang-orang activator harus bikin yang namanya to-do list untuk dieksekusi. Karena kenapa? Orang activator kan maunya banyak ya, idenya banyak tapi maunya dikerjain langsung. Nah, dia juga perlu buat planning kira-kira to-do list yang paling bisa dieksekusi pertama, kedua, ketiga mana ya. Dan kadang orangnya cepat lupaan, makanya harus ada catatannya. Kurang lebih itu. Tips yang kelima, orang dengan talenta activator mesti dikelilingi sama orang-orang yang juga pemikir dan juga orang yang bisa mengorganisir. Kenapa? Karena kalau misalnya dia hanya cepat bertindak, aksi nyata terus-menerus, nanti kayak ini ya, kayak yang ada yang kita lagi pikirin banyak kejadian. Bisa jadi demo karena apa ya namanya? Terprovokasi dengan keadaan yang sangat tidak baik karena dia mungkin talentanya activator, dia gerak cepet nih gitu ya. Tapi supaya nggak gerak cepet tapi nggak juga cerdas, nggak cuman cepet gitu ya, harus dikelilingi sama orang-orang yang pemikir, orang-orang yang bisa mengorganisir langkah-langkahnya tuh gimana, biar akhirnya aksi nyatanya tuh nggak hanya dobrak aja gitu ya, mau ada perubahan, mau menyuarakan tapi benar-benar tertata dengan baik. Kurang lebih itu. Next, yang nomor 6, tips untuk meningkatkan orang dengan talenta activator, jangan lupa untuk rayakan atau celebrate setiap usaha, setiap aksi nyata yang udah dilakuin. Karena dia harus tahu ya, suka ngebut, suka cepet, tapi jangan lupa juga harus diselesaikan. Nah, kenapa mesti di-celebrate kecil-kecil setiap ada perayaan? Dia misalnya udah di step mana, ada celebrate atau perayaannya, karena dia jadi termotivasi, punya energi lagi untuk tetap semangat gitu. Jadi akhirnya orang activator kadang kelemahannya cepet bertindak tapi belum tentu mau nyelesain. Aku ulang ya, orang-orang activator tadi pembawa perubahan, pembawa inovasi, gerak cepat, membuat aksi nyata. Hanya saja kadang activator ini nggak mengeksekusi sampai selesai. Makanya tadi ya perlu dikelilingi orang-orang yang bantuin dia juga. Dan perlu ada perayaan step by step. Setiap kali dia udah bisa mencapai satu hal, kasih apresiasi. Mungkin untuk dirinya sendiri, buat timnya juga. Gitu. Quotes dari Walt Disney nih teman-teman. Bilangnya gini, the way to get started is to quit talking and begin doing. Jadi daripada kebanyakan ngomong, kebanyakan diskusi, udah di stop aja ya, diem sekarang, lebih baik kita bertindak. Nah itu kesukaannya orang activator. Dan perlu diingat, orang activator ini adalah katalis perubahan, jadi dia nggak suka nunda-nunda. Yang kedua, lingkungannya itu yang cocok untuk orang activator adalah lingkungan yang butuh perubahan, butuh adanya inovasi, butuh yang namanya keputusan yang cepat. Jadi kalau di dalam satu lingkungan butuh urgensi yang seperti tadi ya, butuh inovasi, butuh perubahan, butuh keputusan cepat, orang activator yang harus maju duluan. Tapi jangan lupa perlu hati-hati ambil keputusan, karena keputusannya itu juga perlu pertimbangan gitu ya, ada yang perlu dihitung baik buruknya. Dan kalau kita mau sukses, ingat, boleh punya aksi nyata tapi harus terencana dan berkelanjutan. Jangan semangat di awal, stop di tengah jalan gitu ya. Tapi suksesnya orang activator adalah beraksi dengan terencana dan berkelanjutan dan diselesaikan. Nah, kurang lebih itu teman-teman. Oke, aku mau sharing lagi nih. Ini masih ada 45 menit. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh tolong ditulis di kolom komentar terkait talent activator. Nanti aku akan jawab teman-teman. Nah, buat teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah join. Senang sekali
mau belajar bareng Armenia setiap Jumat malam jam 19.30. Oke, aku punya satu kartu nih. Ini kartu 34 talenta, dimana salah satunya adalah activator. Aku bacain ya. Orang dengan talenta activator, mereka ini adalah orang-orang yang dapat membuat sesuatu terjadi dengan mengubah pikiran jadi tindakan gitu. Terus kadang mereka ini kebanyakan gak sabaran orangnya, karena mereka pengen cepat bertindak. Orang dengan activator adalah orang yang akan membuat momentum. Mereka suka untuk menginisiasi, mereka suka mendorong orang lain. Yang mereka benci apa nih teman-teman? Menunggu, buang-buang waktu. Makanya tadi di awal aku bilang, kalau orang bilang, aduh aku punya ide bagus ya, tapi bingung nih mulai dari mana dulu. Nah, gregetannya orang activator, dia bilang, aduh ngapain sih nunggu lama-lama, mulai dulu aja, gak boleh buang-buang waktu. Kan katanya time is money, tapi sebenarnya time is life, karena gak bisa balik lagi kan waktu, jadi jangan ditunda. Jadi orang dengan talenta activator, mereka butuh untuk sedikit diskusi, lebih banyak untuk bertindak. Kurang lebih itu. Hanya kelemahannya, ada yang namanya, kalau di Gallup itu disebutnya raw talent. Jadi yang talent yang belum mature, belum terasah dengan baik ya. Orang ini bilang, saya mendorong secara impulsif, tidak sabaran dan tanpa pandang bulu gitu ya. Ini kadang yang bikin orang lain konflik juga nih, ngapain sih buru-buru terus gitu ya. Apa-apa kayak dar-dar-dor, impulsif banget. Tapi kalau orang dengan talenta activator ini udah mature, udah dewasa tuh ya, secara talentnya dipakai dan diasah, dia akan mendorong dengan sengaja, mendesak, dan relevan. Jadi kata kuncinya itu, yes, dia dorong sih, tapi dengan sengaja, mendesak, tapi poin pentingnya adalah relevan. Jadi dia akan kasih tahu alasan-alasannya apa, kenapa ini mesti cepet, kenapa ini mesti dilakuin, kenapa mesti berubah, kenapa mesti ada inovasi, dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau tanya teman-teman? Oke, mungkin nanyanya gini kali ya, biar tahu aku talentanya apa, gimana caranya. Nah, teman-teman bisa assessment, nama assessmentnya adalah Gallup Clifton Strengths. Boleh pesen di aku juga, nanti aku akan pandu, aku akan bantu caranya gimana, supaya teman-teman tahu 5 talenta teratasnya teman-teman. Kenapa mesti tahu? Karena kayak ketemu sama diri kita sendiri. Kita jadi tahu, oh kita ini hebatnya di mana, kita lebihnya nih di mana, kita ini bisa menjadi pengaruh, bisa menjadi berkat buat banyak orang itu dengan talenta yang kita punya teman-teman. Jadi aku push, aku dorong, aku berharap teman-teman juga bisa ambil top 5 ini supaya teman-teman tuh jadi tahu talentanya apa. Tahu nggak teman-teman, kenapa aku ngerasa beruntung banget 2020 bisa ketemu dengan Gallup ini? Karena aku jadi tahu apa yang aku harus lakuin. Dulu aku ngerasa talent activator ini bikin aku capek, karena dikit-dikit harus bertindak, dikit-dikit harus kerja, dikit-dikit aku punya ide, aku yang jalanin. Orang-orang yang gak punya ide diem-diem aja gitu kan. Jadi kok aku lagi gitu ya. Tapi setelah aku tahu, aku bisa memaksimalkannya dengan optimal. Pertama, punya ide, bikin buku, tahu nggak apa yang aku lakuin? Langsung bikin buku, langsung mentoring, langsung punya sesi mentoring dan coaching 4 bulan, dan bukunya jadi gitu. Terus ketika punya ide lagi, bikin satu acara ini, itu bisa kejadian semuanya, asal apa yang aku pikirin, aku tulis ideku, dan aku jalanin terencana step by stepnya, dan aku selesaiin. Jadi aku ngerasa activator ini mengubah hidupku banget teman-teman. Nah,
rencana pengembangannya apa nih? Aku mau sharing ya buat orang-orang yang punya activator yang tadi katanya gerasa kerusuk, nggak sabaran. Itu kan jadi kelemahannya ya. Tapi bagusnya adalah dia adalah pelopor, orang yang nomor satu bertindak. Terus ngelakuin sesuatu tuh nggak ragu-ragu karena pede, dia yakin dia bisa. Tapi ternyata ada rencana pengembangannya nih buat orang activator. Aku bacain ya. Pertama, langsung catet setiap pemikiran atau pencerahan yang tiba-tiba terlintas di benaknya teman-teman, di pikirannya teman-teman. Kenapa? Karena nanti harus ditindaklanjuti. Ini aku ngerasa banget teman-teman. Tiap kali misalnya jalan pagi gitu ya, tiba-tiba tuh kayak dapet ide sesuatu. Yang aku lakuin apa? Aku langsung catet di notes di handphone ya. Atau tiba-tiba punya rencana, aku langsung catet di Google Kalenderku. Aku catet yang poin pentingnya. Kenapa? Karena kalau nggak dicatet semua pemikiran yang terlintas, ide yang terlintas, percaya deh, nanti kelewat, nggak dilakuin. Ini sama banget ceritanya sama Mel Robbins. Dia bilang kalau kita punya ide harus dilakukan dalam waktu 5 detik, bahkan dia bilang 5, 4, 3, 2, 1. Kalau nggak dilakuin, ide itu akan mati. Nah, buat kita yang orang-orang activator yang idenya banyak dan mau jadi aksi nyata, catat dulu gitu. Yang kedua, bertanggung jawablah atas intensitas Anda. Keinginan kuat Anda untuk mewujudkan sesuatu dapat menjadi pendorong yang dibutuhkan orang dan kelompok untuk bergerak dari diskusi menuju tindakan. Jadi penting sekali lagi, orang activator akan semakin dipercaya, diandalin itu kalau apa yang dia sudah lakukan diselesaikan. Jadi jangan cuman hanya pencetus, hanya ngasih ide, hanya start di awal semangat, tapi akhirnya nggak selesai. Juga nggak boleh. Jadi bertanggung jawablah atas apa yang udah dilakuin. Makanya perlu dikelilingi orang-orang yang bantu supaya kita terencana, supaya terorganisir. Akhirnya rencananya itu berjalan dengan baik dan selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, tempatkan diri dalam situasi yang memungkinkan Anda mewujudkan sesuatu. Energi dan tempo Anda akan mendorong Anda dan orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan Anda. Jadi maksudnya gini, kalau kita mau pakai talenta activator kita dengan optimal, kelilingi diri kita sama orang-orang tuh yang mungkin sukanya kerja dalam project. Kalau project kan lebih fluktuatif ya, lebih fleksibel ya. Nah, orang-orang activator biasanya suka yang kayak gitu. Jadi bikin sesuatu selesai, nanti bikin lagi. Nah, kita mesti ada di situasi itu. Karena kebutuhannya adalah dia bisa untuk bertindak. Kebutuhannya orang activator, dia bisa dari pemikirannya bisa jadi aksi nyata. Dan rencana yang keempat nih untuk pengembangan talenta activator, selalu berinisiatif untuk minta daftar tindakan dalam pertemuan. Jadilah orang yang memaksa kelompok untuk komitmen langkah selanjutnya sebelum pertemuan selesai. Tipsnya adalah, artinya orang-orang activator kalau dalam rapat, meeting, diskusi, jangan berhenti sampai belum ada rencana tindakannya. Jadi udah tentuin nih, misalnya orang yang akan kerja siapa, timelinenya selesai kapan, due date-nya bagaimana, orang-orang yang akan ditunjuk seperti apa, dan next pertemuan berikutnya udah nyampe mana. Mesti kayak gitu. Karena kalau enggak, gregetan nih orang-orang activator gitu ya. Jadi harus ada daftar-daftar tindakan yang harus dilakuin. Kurang lebih itu. Thank you teman-teman untuk terus belajar bareng Armenia. Ini acara IG Live-ku yang ke-7, episode ke-7. Minggu depan aku mau share satu talenta yang lain. Namanya talentanya maximizer. Dia punya filosofi ini ya. Good is not enough. Baik itu nggak cukup. Harus jadi orang yang di atas rata-rata.
baik itu ya biasa aja, nggak mau harus yang luar biasa. Nah, kita akan bahas itu di tanggal 12 September ya. Jamnya masih sama 19.30. Thank you buat teman-teman yang udah join malam hari ini. Dan tanggal 27 aku punya program training. Yuk sama-sama belajar, ketemu talenta diri kalian, ketemu potensi diri kalian. Kita mau akan adain acara offline 3 jam belajar bareng Armenia di Humble Baker jam 9 sampai jam 12. Hanya 250.000 aja teman-teman, tapi aku percaya teman-teman akan tahu potensi kalian apa, kalian tahu passion kalian apa, tahu purpose kalian apa. Kurang lebih itu, karena kalau kita belajar fokus sama talenta kita, hidup kita bisa jadi lebih berharga. Thank you buat kebersamaan malam hari ini. See you minggu depan. Bye-bye. God bless semuanya.